Halo Jawara Posi, sekarang kita kedatangan Pak Awaludin Sitorus. Ini pengawas berprestasi Sumut. Dulu guru. Dulu guru ya? Guru prestasi, kemudian Olimpiade Matematika. Siap. Kalau pengawas sempat di kabupaten, tapi nggak ada perlombaan di Sumatera Utara. Oh, ini Pak Awal nih merendah ini. Memang betul. Jadi apa nih Pak Awal kesibukan sehari-hari? Ya biasalah di kepengawasan, kemudian ada beberapa komunitas lah, ya kan, komunitas. Kita aktif juga di NGO ya. NGO. Ya. Ketuanya Jenal gitu. Jenal. Ada Dedi Pradesa ya, Sofianto itu. Yudhistira, nanti nggak disebutkan semua, marah pula. Kemudian di Matematika Nusantara. Kebetulan ada untuk Sumatera Utara kan ketua dewan pengawasnya. Iya. Kemudian tim pengembang kurikulum. Tim pengembang kurikulum Sumatera Utara. Iya. Apalagi APSI. Ketua bidang program. APSI itu apa? Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia. Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia. Ya, Sumatera Utara. Oke. Kemudian tim kerja Korwas lah. Tim kerja Korwas, ya. Koordinator pengawas. Oke. Jadi Pak Awal ini sangat aktif di pendidikan di Sumut lah. Ya Pak Awal, kan kita ada kurikulum baru ya. Ini kurikulum Merdeka. Gimana nih menurut Pak Awal kurikulum Merdeka ini? Sebenarnya kalau menurut saya kurikulum ini filosofi gitu, bukan administrasi gitu. Jadi kalau mendekati pemahaman kurikulum dengan administrasi, kita nggak akan mendapatkan filosofinya gitu kan. Maka saya pikir penting dikuatkan filosofinya dulu. Filosofinya ini pembelajaran memerdekakan. Ada dua konsep yang itulah saya pikir cocok dari Ki Hajar Dewantara. Konsep ini dia, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, kodrat zaman. Zaman gitu. Kodrat alam ini mengatakan anak itu sebenarnya punya potensi unik gitu. Saya punya ponaan gitu. Ponaan saya kembar gitu. Lahirnya beda 1 jam. Kakaan sama adian 1 jam. Ini kan mohon maaf bibit yang sama. Bibit yang sama. Yeah. Ayah sama, mama sama. Makan dari makanan yang sama. Dari pusat mamanya terus semua. Lahirlah mereka ini, ternyata mereka berbeda. Satu lebih kepada non eksak tapi orangnya tampilannya rapi, menyenangkan. Menyenangkan itu dia. Dia terpakai di sini, rankingnya bagus. Terpakai di sini paskibra macam-macam. Satu dia tampilannya seperti eksak adiknya. Tapi di akademik dia lemah gitu. Sepertinya bukan sebenarnya lemah, tapi saya lihat dia ke eksak dia bagus itu. Jadi saya ini membuktikan bahwa dua anak yang punya bibit sama, semua makanan sama, didikan sama lah, nggak mungkin berbeda didikan. Akhirnya potensinya beda. Tapi saya lihat yang adiannya ini ada bekas-bekas kedai di rumah itu kan, gelap ya. Dia memelihara ikan cupang itu dengan sederhana betul, pakai ember-ember gitu, berkembang. Dia cari makanan sendiri gitu. Saat ini memang rankingnya paling rendah gitu. Jadi kalau saya datang ke rumah, terus mamanya bilang gini, jangan tanya ranking bang, tunjukkan aja gitu. Tapi saya pikir nanti kalau di bidang yang tepat dia ini lebih sukses, karena itu sendiri dia. Kerja sendiri gitu, bisa sukses gitu seperti itu. Jiwa dagangnya udah ada ya? Jiwa entrepreneurship-nya. Iya, kemudian dia masalah-masalah itu kan di ikan tuh begini macam kan. Ternyata kita kan memantau dia saat ini, kita anggaplah dia di bawah kakaknya lah kan gitu. Belum tentu, potensi dia ke situ. Ini kenapa dia dilihat di bawah kakaknya? Karena ini diukur untuk semua hal secara umum. Para nanti di jalan suksesnya dia di bidang ini gitu. Ini bidang ini, bisa saja kakak ini rata-rata begini. Tapi dia menonjol di 1, di 7 dia lemah, jadi rata-ratanya jadi rendah kan. Jadi Merdeka Belajar tuh nanti melihat dia ini potensinya apa sih. Yang dikembangkan potensinya itu. Maka di Merdeka Belajar itu kan tetap
diutamakan kan mendeteksi potensi anak. Kalau di materi asesmen dia asesmen diagnostik ya. Asesmen diagnostik. Diagnostik kognitif dan non kognitif. Kognitif ini kan berhubungan dengan materi lah, materi pembelajaran. Non kognitif ini tidak. Gitu. Contoh gini, non kognitif gaya belajar. Oke. Kan gitu kan, kecenderungan gini. Kadang anak punya gaya belajar kinestetis ini kita anggap anak yang agak-agak mengarah bandel lah gini. Sebenarnya kita nggak paham kan, saya kinestetis. Aktif ya kalau kinestetik ya? Iya, dia bergerak gitu. Bergerak ya? Bergerak. Apalagi dia thinking tipenya. Thinking ini kan maunya rasional. Iya. Ngomong itu kalau kita level rendah, contoh saya siswa gitu. Saya thinking, saya mau ngomong sama guru saya dengan menjelaskan sama dia, itu kan bermasalah. Sebenarnya kan saya tidak bermasalah dalam etika, saya bermasalah karena gaya belajar. Jadi ini yang perlu dipantau gitu. Jadi difasilitasi lah diagnostik non kognitif tadi, gaya belajar kan, kecenderungan otak. Kalau kognitif ini nanti kan hubungannya dengan pembelajaran materi. Maka saya katakan gini, sebelum guru ngajar dia kan harus mengetahui apa kemampuan awal anak untuk masuki materi ini. Kemampuan awal. Misalnya gini kan, guru agama Islam mau mengajarkan materi faraid ya. Faraid kan pembagian waris. Ya. Ini kan matematikanya kuat. Iya. Jadi asesmen diagnostiknya nggak agama loh. Gitu. Agamanya ada kan untuk hukum-hukum. Iya. Tapi sehebat apapun anak ini dalam agama, saat dia kemampuan operasi hitungnya lemah, ini tidak akan berhasil. Jadi kalau tidak didiagnostik ini kemampuan ini, maka guru mengajarkan ini nggak akan berhasil. Jadi saya tidak berpikir bahwa asesmen diagnostik kognitif itu terikat dengan mapel dan tahun. Ada saya baca buku. Kalau kita mengajar di kelas 12, maka asesmen diagnostik kognitifnya ke kelas 11, kelas 10 gitu. Di mapel itu. Kalau menurut saya tidak. Karena guru kimia di kelas 10, dia asesmen diagnostiknya bisa saja fisika, matematika di SMP. Iya. Itu harus dipahami. Jadi guru jangan berpikir, terhubung ya. Iya, karena itu kan prasyarat. Nah, dengan asesmen diagnostik kognitif ini, guru memahami kondisi anak itu gimana. Mengajarkanlah guru dengan berpikiran dia akan mengajar anak ini. Nggak bisa dia mengajar dengan pikiran bahwa ini anaknya sama semua. Ya. Ini menarik ini. Tadi diagnostik ya. Diagnostik. Itu penting banget ya menurut saya. Oh iya. Kalau nggak bisa menyesuaikan ya. Karena beda-beda tiap anak Pak ya. Justru kegagalan siswa banyak gara-gara itu. Termasuk saya dulu kan gitu. Iya ya. Saya ranking 37 dari 38 orang di kelas 2 SMA. Iya. Karena saya sesudah dewasa, saya thinking gitu. Jadi nanti banyak anak thinking ini seperti etikanya kurang, karena dia berpikir rasional. Iya. Saya dulu berpikir pertanyaan tentang itulah yang saya ceritakan itu kan. Misalnya tahun berapa pahlawan ini meninggal, itu saya pikir tidak akan membuat saya menjadi pahlawan gitu. Karena sampai sekarang opung saya meninggal, saya tahunnya nggak ingat. Itu. Jadi saya pikir ini bukan pertanyaan pelajaran. Mohon maaf, ini salah saya kan gitu, bukan salah ini, bukan salah ini. Saya pikir ini bukan pertanyaan mapel itu gitu kan. Karena di mapel itu dia tidak akan membuat anak berjiwa pahlawan atau apa. Mungkin untuk mengenal boleh lah. Iya. Tapi tidaklah dikatakan gagal anak yang tidak hafal itu. Itu masalahnya. Betul. Iya itu dia. Dan itu tinggal search Google. Iya. Saya itu tertarik. Kan? Iya. Saya takut gini. Takut saya. Ujian-ujian ini memang menguntungkan orang yang punya daya ingat tinggi, bukan daya nalar. Bukan daya nalar ya? Ya. Yes. Padahal dari dalam kehidupan dia boleh buka apapun. Yang dibutuhkan daya nalar. Jadi nanti gini, misalnya Posi akan menerima karyawan untuk bidang ini, yang dibutuhkan daya nalar. Tapi ujiannya menguntungkan orang ingatan. Iya. Maka akan tersisi beberapa orang yang paling tepat untuk ini. Iya. Karena ada orang yang daya ingatnya tinggi, tapi nalarnya tidak setinggi kawan ini. Dalam kehidupannya nanti, dalam pekerjaannya, dia boleh buka apapun yang dibutuhkan daya nalar dia. Makanya hati-hati kita mengukur kemampuan dengan pengaruh daya ingat
ini terlalu kuat. Yang daya ingat ini sepertinya bisa tergantikan nanti dalam kehidupan. Berarti kita lebih butuh kepada daya nalar gitu. Mengukur itu kan assessment, pakai assessment ya? Iya, assessment. Mengukur ya. Itu sudah ke kan assessment ini macam-macam. Assessment ini kan pembagiannya berdasar tujuan, bukan dengan waktu. Ini kadang-kadang dengan waktu kan gitu. Kita nggak tahu teorinya jadinya kan. Kan gitu. Assessment dengan tujuan. Kalau formatif kan tujuannya ini mengukur keberhasilan proses. Formatif? Ya, formatif. Proses. Mengukur keberhasilan proses. Okay. Yang kita ukur kan kita. Kita ngajar, berhasilkah proses kita, di mana kelemahannya. Sumatif, dia mengukur hasil belajar. Tapi dia bebas. Artinya anak itu tidak mengalahkan yang lain. Selektif, ini kan kuota. Selektif kuota. POSI membutuhkan 20 karyawan. Yang mendaftar 100. Yang diambil kan yang terbaik. Iya. Ini baik loh. Ini juara kelas. Tapi seleksi POSI 20 terbaik diambil. Itu selektif. Kayak seleksi Olimpiade POSI lah ya? Ya itu. Kan hanya 30 besar yang menang. Ya iya, itu selektif. Selektif. Tes selektif ya? Iya, asesmen selektif. Asesmen selektif namanya. Ada penempatan. Nah, jadi kalau selektif ini, kalau kita menerima karyawan untuk suatu pekerjaan, kita harus lihat kompetensi apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Iya, betul. Kalau kita main cerita, nggak boleh nengok buku, nggak boleh nengok HP, dalam pekerjaan dia boleh nengok buku, boleh HP. Ada beberapa orang yang kompetensinya memang tinggi untuk daya nalar. Tapi dalam bekerja dia butuh nengok HP. Iya. Tapi dia lebih bagus produktivitas dia kerja. Betul. Kawan ini lemah dia sebenarnya pemecahan masalah, tapi kuat diingatan. Iya. Dalam bekerja dia boleh nengok HP. Kekuatan ingatannya itu nggak berguna untuk ini. Betul. Jadi kita salah menyeleksikan. Nah, jadi kita lihat juga. Jadi saya kadang-kadang berpikir juga, apakah memang tidak boleh ujian nengok buku dalam kehidupan, dia boleh nengok buku untuk hal tertentu ya, tanda kutip ya, tanda kutip gitu. Kecuali dalam agama menghafal ayat atau apa, iyalah. Iya. Berarti tadi harus hati-hati membuat alat tesnya, Pak ya? Ya, harus hati-hati. Alat tesnya. Oke, berarti tadi kurikulum Merdeka itu filosofinya apa itu Pak intinya? Ya, filosofinya adalah ini, memfasilitasi keunikan. Iya, keunikan latar belakang. Setiap anak. Iya, anak. Keunikan latar belakang kan. Dan keunikan jalan sukses. Saya jumpa kawan. Kawan saya akrab. Dia jadi guru bahasa Indonesia hebat. Hebat. Udah meninggal ya kawan saya akrab. Hebat betul. Kalau jadi guru bahasa Indonesia itu menjelaskan paham, anak-anak senang. Jadi pengawas dia sempat pengawas berprestasi Sumatera Utara juara 1. Tapi dia matematika, fisika, kimia enggak. Iya. Apakah untuk menjadi guru bahasa Indonesia hebat yang menginspirasi siswa, yang bisa buat siswa pintar, wajib bisa mengerjakan soal matematika, fisika, kimia yang sedang atau sukar. Padahal dalam kehidupannya nanti dalam pekerjaannya dia nggak pernah menemukan integral fungsi trigonometri. Tapi dia harus berdiri di depan kalau gurunya kejam karena dia nggak bisa. Betul. Jadi kan saya pikir gini, ukuran tuntas dengan hebat itu beda. Ukuran tuntas dengan hebat beda. Tuntas ini hak orang untuk melanjutkan pendidikannya selanjutnya. Karena dia wajib tuntas, kalau nggak bisa naik. Gitu. Materi ini toh nggak dipakainya nanti. Tapi dia harus tuntas. Kalau ukuran tuntas sama hebat kita buat sama, maka dia nggak tuntas ini. Matematika kan 2, kognitif psikomotorik. Nggak bisa tuntas. Fisika 2, kimia 2. Dia mau jadi pakar sejarah macam Profesor Anan Gonggong. Yang sampai mati dia nanti nggak pernah pakai integral fungsi trigonometri gitu. Tapi dia susah gara-gara itu. Iya, gitu. Jadi kan gini, saya ini mohon maaf, saya ceritanya apa saya? Saya pernah tanya gini kan, guru olahraga KD-nya itu dapat melakukan teknik servis bawah dengan baik. Bola dipukul sudah tidak di tangan, kaki tidak boleh memijak garis. Oke. Ada satu anak namanya Anto, dia kurang gizi.
Tapi daya hafal jago, tekniknya bagus. Waktu dia dipanggil, dia berdiri, dia lempar bola, dipukulnya 2 meter, jatuhlah bola di situ. Tapi kakinya tidak memijak garis. Itu kan teknik benar. Teknik benar. Tapi dia nggak hebat. Iya. Kalau menurut saya tuntas. Nggak melewati net pun ya mungkin ya. Enggak, kan teknik kan gitu. Tekniknya oke. Iya, soal pukulannya itu hebat, tidak bisa diterima orang, itu bukan soal gizi dan fisik, bukan soal teknik. Artinya gini, ukuran tuntas itu untuk semua anak, termasuk anak yang tidak akan sukses di bidang itu. Jangan buat ukuran tuntas itu untuk semua anak, tapi ukurannya akan sukses di bidang itu. Dan nanti dia tidak butuh bidang itu. Nggak butuh bidang itu. Makanya dia tuntas. Iya. Gitu dia. Karena KD itu pun, KD itu cuma 2 poin itu. Kata pertama di KD itu level. Apa tuh KD itu, Pak? Kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Kalau kurikulum yang sebelumnya namanya KD. Oh, kompetensi dasar. Kan turunannya gini, saya terangkan. Iya. Pertama SKL. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan. Itu ada KI kan. KI. Kalau menurut saya SKL ini gini. Kalau anak bapak sekolah-sekolah kami, tamatnya saya garansi dia memiliki ini. Standar kompetensi lulusan. Itu dia. Gitu dia. KI satunya itu keyakinan agama ya. KI itu singkatan dari? Kompetensi inti. Kompetensi inti, oke. KI 2 itu sikap sosial. KI 1 tadi agama ya? Ya agama, keimanan. Keimanan ya, ketuhanan ya. Keimanan. Nanti ada mapel agama lagi gitu. Oh iya. Kemudian KI 2 ini sikap sosial. Sikap sosial. Iya, macam Oji kan kuat di going. KI 2 ini kognitifnya, pengetahuan. KI 4 keterampilan. Kan ini garansi bahwa anak bapak nanti tamat nanti keimanan seperti ini sosial seperti ini, pengetahuannya ini. Oke, inilah dia. Turun nanti ke mapel. Nanti mapel matematika dia KI 1, KI 2 pembelajarannya tidak langsung. Contoh gini. Meyakinkan sama Allah, dia ngajarnya matematika tapi menanamkan keyakinan, bukan menghafal sifat-sifat gitu dia gitu ya. Tapi kalau nanti mapel agama, KI 1 diturunkan KD. KD, KI 2, KD, PKN. Kalau matematika enggak, KI 1, KI 2 enggak ada KD-nya. Yang ada KI 3, KD 3, KD 4. Ini dia. Di KD itu hanya 2 poin. Level kata pertamanya itu level. Memahami bla 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 bla. Berarti tingkatnya memahami. Menyelesaikan persamaan linear 2 variabel, menyelesaikan penerapan. Penerapan. Ini mapelnya. Kan nggak ada kesukaran. Kalau ada kesukaran gini ya, menyelesaikan persamaan linear 3 variabel yang susah-susah, pening-pening, muntah-muntah, pingsan-pingsan, mati-mati kan gitu. Yang dikatakan nggak ada gitu ya? Nggak ada. Artinya gini, menurut saya semudah apapun soal dikerjakan anak bisa, dia tuntas. Tapi tidak hebat. Tidak hebat. Nah, gitu. Ya harus dibedakan mana tuntas mana hebat. Kalau enggak nanti anak yang jalan suksesnya A akan tersiksa di mapel B. Maka saya jumpa guru, saya bilang gini. Waktu ibu ngajar, kita sadari bahwa kita kuliahnya di S1-nya matematika. Kita ngajar 15 tahun. Materi ini sudah lancar. Tidur kita dipijak kaki kita bangun tahu gitu. Jadi nanti waktu kita ngajar depan, bukan berarti yang mudah bagi kita itu mudah bagi mereka gitu kan gitu. Gitu. Harus dipahami. Jadi memang gimana kita mempermudah siswa ya, karena bisa jadi pelajaran itu nggak dipakai ya di kehidupan dia gitu ya. Banyak kejadian ya, realitas ya kan. Saya uji tanya saya banyak mapel. Saya kan buta nada. Saya nggak bisa bedakan, menyanyi nggak bisa membedakan nada, nggak sampai sekarang. Tapi mendengar lagu tahu, dan menyalahkan orang menyanyi bisa, tapi nggak bisa nyanyi. Saya tersiksa setiap masuk guru saya ada yang pas, saya. Padahal sampai saat ini saya cuma menikmati lagu.
Dan jalan hidup saya kan dari guru matematika. Ya. Harusnya gini, saya kan tuntas juga lah, karena saya sudah berusaha gitu. Jangan dong. Bapak kan memang guru kesenian kan gitu kan. Berarti Bapak ada terganjal di seni stres ya mungkin ya? Gara-gara seni, karena lemas itu ya? Iya, karena setiap masuk guru saya berpikir harus ini saya akan kena. Nilainya 8, harus 9, disuruh ini ya, standar gitu ya. Dan saya ingat dulu suruh buat lagu kami. Sampai saya tanya ada Bang Aris namanya yang ayahnya pencipta lagu Bidadari Mimpi, Yahya Bunut itu. Itu kan saudara saya minta lagu dia, karangan dia nggak mau, lagu itu kan payah buatnya. Nggak mau dia ngasih. Seperti itu sampai. Iya ya. Bisa jadi ada orang yang ya hebatnya di malah bisa jadi muatan lokal pertanian ya kan? Iya. Dia harus nilai tinggi matematika yang sulit itu. Iya. Nggak mesti gitu Pak ya. Oke. Karena nanti toh dalam penerapan di apapun, di penelitian S1 dia, udah ada aplikasi. Iya. Dia tidak gunakan juga. Iya. Kami aja orang matematika mungkin pakai aplikasi juga. Iya. Ya kan SPS, sajam kan gitu kan. Betul. Malah kita lebih percaya dengan itu daripada yang kita berdiri gara itu dulu kemarin kan gitu kan. Jadi sebenarnya gimana ini contoh lah matematika gimana melatih nalar aja gitu ya. Iya kan gini. Saya tetap tidak melarang memberikan soal yang sukar selama gurunya berada di samping siswa. Gitu dia. Dan guru memberitahu bahwa soal ini sukar. Artinya ada ukuran anak-anak yang lemah di matematika tapi sukses di bidang lain, dia juga wajib, dia harus tuntas. Iya. Dan dia tahu bahwa ini memang ukuran hebat bukan tuntas. Artinya gini, kalau ada buku mau kita distribusikan, buku ini kan kadang pengarangnya pun bukan orang matematika. Orang fisika ngarang buku matematika. Orang matematika dia ngambil buku-buku dari mana untuk soal gitu. Jadi kita lihat dulu soal ini. Kita lihat KD. Satu KD nanti bisa ada 5 soal. Ini soal mudahnya. Berarti tuntas dia. Sedang-sedang. Ini kita beritahu kepada anak-anak soal mudah itu yang ini. Kalau kamu kerjakan ini kamu sudah tuntas. Ini soalnya sedang, agak berat ini. Ini hebat. Ini nggak semua orang bisa ngerjakan. Saya berani kita uji. Anak-anak yang pintar tuh akan berusaha mengerjakan soal ini. Jangan bilang nanti semuanya ding. Anak pintar itu akan membuktikan akan kerjakan ini. Jadi begitu anak melihat ini dia kerjakan, dia berusaha. Tapi waktu dia nggak bisa, tingkat stresnya tidak seperti tadi yang tidak tahu bahwa ini bukan ukuran ketuntasan. Gitu dia. Jadi anak-anak punya kebutuhan khususnya masing-masing ya? Iya. Kan calon juara karate nasional kan tidak harus nilai 75 juga dalam menari. Iya. Nanti takutnya dapat 75 menari kalah karate dia kan gitu. Kan gitu kan. Tapi wajib hebat di bidangnya. Di bidangnya. Yes. Tuntas ini beda dengan hebat. Orang harus tuntas semua mapel. Karena lebih dari 2 poin nggak tuntas dia nggak naik atau tidak ini. Contoh matematika dia tidak tuntas kognitif psikomotorik. K13 ya, kita kan K13 kan. Kemudian dia untuk fisika dia nggak tuntas, nggak naik. Gitu ya. Dalam Merdeka Belajar pun, ini kan keputusan naik kelas atau lulus ini kan diputuskan oleh tim kurikulum dan asesmen di sekolah. Di SK-kan kepala sekolah. Ya kita mohonlah untuk penentuan ketuntasan ini hati-hati. Itu KKM 75 itu berat yang selama ini. Berat. Bayangin aja. Soal harus 25% mudah, 50% sedang, 20% sukar. Soal mudah itu aja banyak nggak bisa ngerjakan. Karena 20% itu kalau 70 sampai 100% bisa benar. Berarti bisa juga 30% salah gitu. Udah nilai berapa dia? Itu soal sukar. Soal sukar 0 sampai 0,3. 100 orang siswa kita kasih satu soal, cuma 25 yang benar, itu soal sukar. Bayangkan. 0 sampai 0,3 itu soal yang bisa ngerjakan soal sukar. 0,3 sampai 0,7 sedang. 0,7 sampai 1 mudah. KKM 75. Berapa orang tuntas? Berarti kita membuat soal yang membuat orang nggak tuntas. Kemudian tingkat kesukaran soal gini. 20% mudah,
50% sedang, 50% sukar. Soal saya 20. Berapa persen sih Pak mudanya? 25. 25 Dulu muda ya 25, dulu ya. 50% sedang, Oke. sukar. Soal saya 20. Maka saya harus buat 5 soal sukar. Kalau siswa saya 100 orang, yang paling banyak bisa mengerjakan 30 orang. Kalau 31 orang yang bisa mengerjakan, soal saya jadi sedang. Jadi himbauan kita ke guru-guru. Jadi gini, saya buat soal sukar. Tiba-tiba misalnya siswa saya 20 ya. Berarti 6 orang lah. 6 orang paling banyak yang bisa. Kan 30% kan? Rupanya 7 orang yang bisa. Saya prediksi. Si Budi bisa. Kupayakan lagi lah biar nggak bisa dia. Kan gitu dia. Mindsetnya gitu. Kan kalau nggak salah soal kita. Kita guru mengajar anak, tapi kita buat soal yang bisa dikerjakan anak, kita susahkan biar nggak bisa dikerjakan. Itu teori yang soal sukar 20% itu. Gitu deh. Kan jadi kacau kan. Oke. Berarti Pak, nanti kan kalau ujian-ujian itu yang buat guru ya soalnya masing-masing. Iya, dari dulu rupanya seperti itu. Saya lihat permen-permen dulu. Rupanya pemerintah tidak berhak menilai hasil belajar siswa. Saya tengok permen Dikbud nomor 23 tahun 2016. Pemerintah tuh penilaiannya untuk melihat mutu sekolah. Yang sekarang ini yang betul. Jadi nggak berhak. Sekarang udah ke jalan yang benar lah nih ya. Iya, udah ini. Asesmen nasional kan betul kan? Nggak menilai anak. Nilai sekolah kemudian untuk apa? Untuk perbaikan. Maka tadi kan dibilang perencanaan berbasis data. Dari rapor pendidikan yang dibuat pemerintah itu, nampak sekolah di mana kelemahan dia diperbaikinya. Kan itulah fungsi pemerintah. Dia dari dulu nggak berhak. Dari dulu yang menilai anak itu gurunya. Karena tingkat kesukaran soal kan nggak bisa dibuat orang. Karena dia nggak tahu gimana kemampuan siswa kita. Bukan dia yang ngajar ya? Iya. Entah nggak diajarkan, itu pula yang diuji kan? Nggak, dia pikir dia ngajar sekolah baru. Pintar anaknya. Buat soal untuk anak kita. Ya gawat anak kita. Disamakan ya? Iya nggak bisa. Berarti cocok UN dihapuskan Pak ya? Iya. Dia dari dulu memang boleh buka lah Permendikbud nomor 23 itu. Iya ya. Standar penilaian tahun 2015. Dikatakan tuh penilaian oleh pemerintah dilakukan untuk gitu dia. Bukan untuk hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa guru. Kenaikan kelas kelulusan sekolah. Pemerintah mutu sekolah untuk perbaiki. Ini ada sebagian pendapat guru gini Pak, ini nggak dijadikan syarat lulus, nggak dijadikan syarat masuk PTN, jadi agak malas belajar anak-anak kita. Itu gimana menurut Bapak? Ya saya jadi begini, berarti selama ini nakut-nakuti ya, bukan memotivasi ya. Kan gini sih gitu. Kau belajar bagus, nanti kau pintar, kau dapat milih perguruan tinggi yang manapun. IPB itu nak, sebelahnya Kebun Raya Bogor. Kau nanti belajar dengan suasana Kebun Raya. Itu tujuannya memotivasi anak. Satu lagi, kau malas, nanti kau bodoh. Jadi apalah kau? Tengoklah gua itu. Ini dua kalimat yang sama makna beda rasa. Kita pilih mana? Berarti kita selama ini nggak takut orang tua Pak. Gitu kan. Berarti Bapak selama ini nakut-nakuti gitu. Iya juga ya. Berarti Bapak bukan motivasi, nakut-nakuti. Motivasi itu menimbulkan motivasi intrinsik pada anak dengan memberi gambaran seperti ini. Itu tidak bagus bagi anak. Yang nakut-nakuti itu. Jadi apa katanya? Nggak takut orang tua. Itu dia berarti Bapak nakut-nakuti itu. Ini perspektif yang ini ya, yang nakut-nakuti ya. Kan gitu dia, positif negatif. Iya, yang tadi ya, yang tadi kau, ya. Nah gitu, kan gitu. Kau, jadi berarti kita ujian itu sebenarnya apa sih? Kita bacalah ujian itu. Adakah di situ menakut-nakuti? Nggak ada. Tujuannya apa? Udah mendeskripsikan kemampuan anak. Ini saya pikir lebih pada apa? Grade untuk tuntas itu dia. Sehingga anak, saya sudah coba lah tuh pokoknya guru. Ibu guru apa guru? Ibu bisa ini? Nggak bisa begitu. Ibu kok bisa jadi guru hebat? Nggak bisa dia gitu. Dia nggak bisa bukan karena
alami nggak bisa, tapi karena terlalu tinggi. Ini dia gini. Ini guru mapel A buat ukuran tuntas tuh terlalu tinggi. Dia nggak tahu ini tidak akan memakai mapel dia nanti dalam kerja. Dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, tapi harus naik kelas gitu. Tapi kok Merdeka Belajar dia penentuan itu oleh tim kurikulum dan asesmen. Oke. Lalu kan Pak, jadi ini kan mau ujian sekolah. Ya. Sebenarnya Pak, apa ya? Ujian itu ujian apa ya sekarang? UN nggak ada apa? Jadi apa aja? Iya. UN ujian nasional sekarang asesmen nasional ya. Samanya ujian itu asesmen juga kan. Iya. Cuma bahasanya. karena berbeda kerja dibedakan biar nampak Namanya ya. Ya. Asesmen nasional itu kan dia bukan mengukur siswa per siswa, tapi mengukur kinerja sekolah. Apa sekolah? Nanti tuh akhirnya dia tidak akan mendapat data satu siswa, tapi data refleksi sekolah. Di mana kelemahannya? Dan bagusnya sekarang ada rekomendasi. Jadi hasil itu ada rekomendasi apa yang mau dia. Jadi asesmen nasional itu nanti hasilnya itu perbaikan, bukan penghukuman. Jadi memang tugas pemerintah itu dikerjakan. Selama ini bayangin aja, anak yang tidak lulus tidak ini, tiba-tiba berikutnya dia lulus jadi guru hebat. Sekarang narasumber kementerian dia, namanya tahu. Dia cerita sama saya, ini sekarang narasumbernya dengan menteri. Dia pernah nggak lulus SMA karena sistem ini. Orang dia mau sukses di sini kok dipaksa harus gini. Betul. Baru nanti di kurikulum Merdeka Belajar ini kan ada TP. singkatan dari tujuan pembelajaran. Pembelajaran. Kalau zaman dulu dia setara dengan KD. Sekarang pun diarahkan KD itu jadikan TP, boleh atau buat TP baru. Jadi setiap TP-nya ada asesmen sumatif namanya. Asesmen sumatif. Sumatif itu ngambil nilai hasil belajar siswa. Setiap KD. Iya, setiap KD boleh dibuat sekali atau 2 KD sekali, tengok situasi lah. Tapi ada ukurannya. Tapi pemerintah sekarang lebih fokus kepada formatif. Jadi gambar tuh gini sekarang. Zaman dulu ini formatif, ini sumatif gambarnya. Kedepannya formatif ini, sumatif ini. Lebih mementingkan kedepannya formatif. Artinya di timbangan itu berat dia. Berat bukan ya. naik. Ini kan salah baca, ini gambar timbangan. Orang salah baca makin tinggi Pak Sumatif. Bukan. Di gambarnya timbangan gitu ya gitu. Jadi timbangan itu mana yang berat itu turun. Jadi sekarang formatif turun. Jadi sebenarnya Merdeka Belajar itu lebih fokus ke formatif. Refleksi perbaikan. Berarti diharapkan para ilmuwan pendidikan Indonesia lebih fokus ke formatif lebih berat ya? Lebih besar merefleksi pembelajaran dan memperbaiki pembelajaran. Formatif itu adalah? Formatif itu kan melihat keberhasilan proses pembelajaran, bukan hasil belajar ya. Prosesnya ya. Jadi nanti kita refleksi dari siswa, dari boleh kemampuannya, boleh dari pembelajarannya, berdua-dua, baru kita dapat data di mana kelemahan. Apa perbaikan. Fokusnya di situ. Timbangan terus. Baru sumatif, boleh dia buat tiap TP kan, sudah. Itu keluar regulasi dari Badan Standar Kurikulum, BESKAP namanya, BESKAP. Mengatakan gini, ujian itu ya, asesmen itu kan TP asesmen, TP asesmen, TP asesmen, TP asesmen. Sudah setahun. Ujian akhir tahun merupakan sebuah pilihan, bukan kewajiban. Pilihan. Kalau dianggap belum cukup data ini, dilakukan ujian akhir tahun. Kalau dianggap cukup, tidak perlu buat ujian akhir tahun. Itu di kurikulum Merdeka. Dikeluar di panduan pembelajaran dan asesmen. Indikator cukupnya apa tadi, Pak? Apanya? Indikator cukupnya. Misalnya guru mau dapat data apa tentang itu kemampuan dia, sudah lengkap datanya, dikatakan dia tuntas. Sebenarnya nggak perlu lagi. Kalau dia sudah semua. Tapi kalau belum, apa yang mau didapat? Kembali lagi berarti kita asesmennya tidak lengkap kan gitu kan. Jadi inilah dia dibuat. Sudah.
Kemudian di kurikulum Merdeka ini penentuan kenaikan kelas dan kelulusan itu kan ditentukan oleh tim kurikulum dan asesmen. Berarti sekolah dibuat oleh oleh kepala sekolah tim ini. Ini dia buat panduan bagaimana kenaikan kelas, bagaimana ini, dan itu ditaati nanti. Tidak lagi dia ada ini kan ini sebenarnya dulu begini. Saya lihat, saya berpikir juga, ini beberapa mapel. Anak belajar 12 mapel, unnya 5 gitu. Yeah. Berarti dulu dianggap ada 5 mapel yang berpengaruh besar kan gitu. Penting kali ya. Penting kali gitu. Kasusnya gini Ji. Murid saya dulu orang tinjuan, ranking 2 di kelas, pas dia nggak lulus. Nggak lulus gitu. Dan yang dipercayai ini tuh. Iya ya. Nangis dia. Iya. Sejak itu saya hilang kepercayaan sama Iya betul. Dia SMA 1 kisah. Perempuan, baik anaknya, nangis dia. Padahal di kelas saya tahu. Nasibnya di situ, bayangkan aja. Jadi pertanyaannya, apa nilai ketuntasan selama ini? Jadi ada berapa mapel yang dia nggak penting. Tiba-tiba berhenti. Tapi diganti juga ujian sekolah. Baru ini juga idenya gitu. Toh dia sudah diuji. Jadi masalah nanti, kalau dia ujian asesmen TP1 tuntas, TP2 tuntas, TP3 tuntas, TP4 tuntas. Sudah. Tiba-tiba ujian akhir sekolah, ini dia nggak tuntas. Dia nggak naik, padahal dia tuntas. Sempat nanti dipertanyakan ini tuntas apa Pak? Tuntas sementara kah? Tapi Pak sudah saya kumpulkan, Bapak aja kalau diuji pelajaran SMA kelas 11 sekarang nggak tuntas Pak. Berarti tadi ujian sekolah yang di akhir itu nggak wajib ya? Nggak diperhatikan. Cuma saya pikir gini, kalau ada kebutuhan, saya mohon maaf kalau sekolah-sekolah yang butuh mengumpul uang sekolah mungkin buatlah, karena selama ini kecenderungannya pengumpulan uang sekolah itu ada di pembagian kartu ujian. Ujian iya, gitu ya. Kita nggak bisa menafikan. Kalau mau ujian harus bayar uang SPP dulu. Iya, gitu. Karena kalau nggak keluar kartu ujian ya kan gitu kan. Iya. Ini kan sebenarnya orang tuanya bisa bayar, tapi karena nunggu itu kan gitu kan. Kalau itu nggak ada ya nggak udah gawat sekolahnya kan gitu. Iya. Saya bilang, Pak gini Pak, udah nggak apa-apa buat aja, saya bilang kan. Nanti Pak ya Bapak ngumpul uang sekolah, karena sementara Bapak butuh itu untuk operasional sekolah Bapak, saya bilang itu aja. Betul. Kalau yang negeri nggak ada SPP-nya ya bagus nggak usah ya. Iya boleh, gitu ya? boleh dibuat. Tergantung itu boleh ya. dibuat kan gitu, Boleh bukan boleh nggak usah, boleh kan gini. Dia bilang gini. Iya. Di regulasi itu kata ujian ini hanya pilihan. Pilihan itu jika data ini dianggap belum lengkap, buat. Oke. Kan berarti bukan ini dibuat tapi, bukan. Iya. Tidak dibuat tetapi. Nah gitu dia, beda gini. Buatlah tetapi boleh kalau gini. Enggak. Tidak ini jika ini baru dibuat gitu dia. Itu dia apanya. Syaratnya tuh jika nggak lengkap itu tadi ya. Dianggap kurang lah gitu. Datanya ya. Saya pikir kalau anak-anak nggak tuntas tuh boleh dibuat ujian terakhir, disuruh belajar dia kan gitu, biar terdeskripsi kemampuan dia di situ untuk membantu dia tuntas. Kembali ke kodrat alam, ya dia tidak tuntas untuk materi yang tidak berguna dalam kehidupannya, tapi dia terhambat gara-gara itu. Iya. Itu dia. Sehingga dia bisa fokus ke yang dia enjoy, dia hebat gitu ya? Iya. Saya kemarin bilang di SMA Perisaran, kelas 12 mau kuliah, saya bilang anak-anak, kamu sudah akan kuliah. Ranking itu tolong agak dilupakan, karena ranking itu mengukur semua mapel. Nah gitu. Sekarang kamu refleksi diri, identifikasi kamu itu di mana, kehebatan kamu dan gelanggangmu mana. Walaupun kamu rankingnya rendah, kamu bisa mengalahkan orang ranking tinggi karena dia rata-rata semua. Kamu menonjol di sini, lemah yang lain. Nanti berikutnya kamu akan masuk ke bidangmu. Pilihlah gelanggangmu untuk bertarung dengan orang, jangan di gelanggang orang saja. Jadi ranking itu nanti akan berubah. Makanya banyak orang di SMA dia ranking begini, nanti di perguruan tinggi dia segini karena di bidang dia udah. Iya. Berarti Pak, OSN ini sangat-sangat positif banget ya untuk mereka yang mau
fokuskan bidangnya ya. Iya, makanya ASN ini kan untuk orang-orang kalau yang bodoh-bodoh nggak bisa juga. Atau yang mau hebat tadi ya. Dia gini, dia sudah tahu bidangnya ini. Iya. Dia akan masuk ke gelanggang gitu. Dia punya apa? Iya, Kan gitu kan? iya. Karena saya bilang gini sama anak-anak, yang kamu inginkan tuh diinginkan banyak orang. Nah, itu, diinginkan banyak orang. Iya. Ini persaingan. Ya, saya bilang gini, fasilitas terbaik hanya untuk orang-orang terbaik. Kalau perlombaan lari itu, lomba lari itu, calon juara itu adalah orang yang melepaskan diri dari kerumunan, itu pasti. Iya pasti gitu, pasti. Selagi dia tidak melepaskan diri dari kerumunan, nggak akan pernah jadi juara. Kalau fisika, uji fisika, melepaskan kerumunan itu kan menambah kecepatan. Yeah. Percepatan kan harus positif. Betul. Sementara gaya itu kan berhubungan dengan percepatan. M kali A. Untuk masa yang sama, meningkatkan percepatan itu menambah gaya. Oh, gaya. Sementara gaya itu berhubungan dengan usaha, W sama dengan F kali S. Untuk jarak yang sama, menambah gaya itu menguatkan, meninggikan usaha. Untuk keluar dari kerumunan harus meninggikan usaha. Usaha butuh waktu. Iya, karena percepatan itu perubahan kecepatan. Iya, betul. Dan percepatan yang 0 itu akan tetap berada di kerumunan. Gitu kan gitu dia. Diam nih. Enggak, dia berjalan sama. Kan percepatan. Betul, percepatan kan VT kurang V0 per T. Artinya tidak ada perubahan kecepatan. Betul. Dia lari 100 km semua, tapi tetap berkerumun. Ini kan berkerumun ini karena sama. Betul. Selagi dia tidak percepatannya positif, dia tidak akan lepas dari kerumunan. Iya. Gitu dia. Ini luar biasa nih analoginya nih. Kan kita sama-sama orang eksak. Jadi ceritanya bukan cerita sejarah, cerita analogi. Apa tamsil ya arti kata lainnya Pak ya? Analogi tamsil sama. Saya punya ini sebenarnya. Mama saya itu dari kecil mengajarkan kami bercerita. Maka sekarang saya sering analogi inspiratif. Iya. Jadi kami kalau mau tidur, mama saya kan guru, dia bercerita. Sehingga saya sekarang hafal cerita itu. Mama saya menceritakan ini seorang abang yang baik, adiknya begini-gini. Abang, sebenarnya mama saya bukan mengajarkan ini benar salah, tapi mama saya mengajarkan saya berpihak kepada kebenaran. Gitu. Baru saya ingat, udah meninggal ya mama. Semoga ini sama mama saya berini. Amin. Dan saya lihat bahwa seburuk-buruknya orang tidak akan mau diberitahu dia buruk. Dan sesalah-salahnya orang nggak mau dibuktikan dia salah. Lebih bagus dia menceritakan benda atau makhluk lain yang salah itu. Contoh ayam mengeram kan gitu. Jadi dia tertawa gitu kan, dia puas dengarnya, tapi dia tuh cerita tentang dia kan itu. Analogi inspiratif. Saya bilang analogi inspiratif ini menganalogikan dengan kisah benda atau makhluk lain untuk menginspirasi kepada kebaikan. Maka saya bilang analogi inspiratif. Saya ini karena kinestetis, jadi ngomongnya begitu, tangan ikut-ikut. Itu bagus banget, jadi tidak ada kebencian di situ ya? Nggak ada. Good. Yes, itu saya buktikan, tertawa orangnya. Itu kan di posting-posting saya kan, ayam mengeram, itu kan cerita tentang guru, tentang sekolah. Ya kan parang itu, sampai dibilang gawat ini lebih parah daripada rusa katanya kan gitu kan. Dia tertawa. Dengan tertawanya ini dia mau memikirkan. Kalau dia benci, dia melupakan. Kan beda kan. Orang yang membenci itu akan melupakan itu, melupakan yang baik kan gitu. Dia mengingat yang buruk dari kita, melupakan yang baik. Orang yang senang dengan kita akan mengingat yang baik, melupakan yang buruk. Jadi kalau menanamkan apa yang baik itu dengan membuat dia menyenangkan. Iya. Analogi inspiratif. Ini perlu dipelajari oleh guru nih. Ya saya kan guru. Iya. Oke Pak Awal, jadi tadi kurikulum Merdeka ya. Ini yang paling penting filosofisnya ya. Tadi ya. Filosofi. Itu paling penting dipahami, berarti kan perlu ada perubahan mindset ya. Iya itu mindset. Bukan administratif ya. Betul. Bukan saya bilang nggak penting administratif kan. Jangan didepankan administratif. Siap semua, tapi pembelajaran sama. Iya. Oke. Terus ini Pak, musim ataupun sering disebut-sebutkan ada soal HOTS, soal LOTS, itu gimana itu Pak? Sebenarnya HOTS ini level berpikir. Level berpikir. Kalau dia di Anderson, yang 6 ya, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ini kan sebenarnya level berpikir, bukan cerita tingkat kesukaran asalnya.
bukan cerita tentang banyaknya soal. Karena tingkat kesukaran kita bahas tadi. Tingkat kesukaran itu rumusnya TK sama dengan jumlah siswa menjawab benar per jumlah seluruh siswa. Kalau TK 0 sampai 0,3 soal sukar. Kalau TK 0,3 sampai 0,7 soal sedang. Kalau TK 0,7 sampai 1 soal mudah. Itu dia. Sekarang level berpikir. Ingatan. Bentar, saya mau potong. Berarti sukar itu kalau C5 sukar, enggak ya? Oh kan ya? Saya tunjukkan. Oke. Saya tunjukkan. Suatu kata yang tidak familiar itu akan sukar. Dan tidak akan ada yang bisa menjawabnya. Betul. Apa arti ini? Sukar kan? Sukar. Tapi itu ingatan. Iya. Itu dia kan? Betul. Atau gini, terlalu banyak mau diingat. Tuliskan isi GBHN. Pasti sukar. Itu C1. Ya, C1. Apa sekarang ya? ini C4. Hafalan. Apa kelebihan Paroroji? Udah C4. Analisis ya. Tapi apa kelebihan Paroroji? Apa kelebihan Paroroji dibandingkan ini? Sudah menilai kan gitu. Udah evaluasi ya, kan C5 ya. Iya, tapi kalau apakah Paroroji itu baik? Itu kan ada kriteria. Kriteria untuk ini kan gitu kan. Itu kan udah hot semua. Betul. Kan mudah. Setiap orang bisa jawab. Orang berjumpa dengan Paroroji, melihat Paroroji akan bisa menceritakan kelebihan Paroroji. Udah hot. Benar. Nah, gitu. Jadi sebenarnya tidak ada aturan ketat hubungan tingkat kesukaran dengan level soal. Contoh gini, saya sudah buat. Anak saya pulang ke SMA. Saya tanya, "Nang, enak guru matematika adik?" Hot. Nah, gitu dia. Dia akan memutar video gurunya mengajar. Iya. Itu di meja makan. Bukan di meja belajar. Dia punya kriteria enak. Diputuskannya lah. Enak, Bi. Nah, gitu kan. Enak mana sama guru SMP adik? 2 video. Ini enak. Tapi. Ya kan? Di meja makan. Enakan guru SMP, Bi. Gitu kan? Kayak mana lah dibuat guru SMA adik biar lebih enak guru SMP. Udah merancang dia. Udah C6. Harus begini. Itu HOTS. Walaupun di meja makan. Saya buat tulisan HOTS ada di meja makan, tidak harus ada di meja belajar. Gitu ya. Jadi membuat anak berpikir itu udah bagus banget ya? Iya. Saya buat contoh gini aja. Lebih mudahnya. Biar dulu. Saya buat 2 soal. Satu soal gini. Pak Anto orang yang baik. Suka menyumbang, tidak bisa melihat orang susah. Pagi-pagi dia lihat buah pepayanya hilang 1. Yang hilang itu bukan yang paling masak. Yang paling masak itu. Di bawah pohon pepayanya ada tetesan darah. Seperti orang yang terjatuh. Sudah? Pak Anto mengambil tangga, meletakkan di pohon pepaya agar orang mudah mengambil pepaya itu. Sudah? Satu lagi. Pak Anto orang yang baik suka menyumbang, paginya dia melihat buah pepaya yang jatuh, tapi bukan yang masak. Melihat darah itu dia sedih gitu. Dan dia membayangkan bagaimana susahnya orang ini. Diambilnya tangga, diletakkannya, dan dia pun puas. Nggak dikasih tahu tangga itu apa. Ya kan? Tetapi jawabannya kan sama. Yang ini ada tangga, diambilnya tangga untuk memudahkan orang ngambil pepaya. Ini enggak. Maka ini kan cuma ingatan atau penengokan. Kan lihat gitu. Ini kan enggak. Saat ini anak harus menilai Pak Anto siapa. Untuk menghubungkan tangga ini. Pak Anto tuh begini. Berarti tangga itu letakkannya untuk ini. C5. Buat contohnya gitu. Sama persis jawabannya sama. Cuma kita hilangkan ini. C1-nya ini kita hilangkan. Sehingga anak melakukan penilaian terhadap Pak Anto. Oh, dari bahasa yang satu tersurat, ini tersirat? Iya, tersirat. Ya kan? Analisis. Kan penilaian, udah bukan di atas analisis. Karena dia menilai Pak Anto berdasarkan kriteria. Hanya orang seperti inilah yang mau melakukan ini. Padahal sama pertanyaan. Pak Anto meletakkan tangga untuk memudahkan orang. Ini enggak. Pak Anto sedih melihat darah itu dan dibayangkan bagaimana susahnya orang. Dia pergi mengambil tangga. Meletakkan tangga, dia pun senang. Kan gitu kan? Pasti orang jawab, untuk apa tangga itu? Memudahkan orang. Pasti. Tapi bukan nengok, bukan baca. Soal yang sama ya, cuma diubah dikit aja ya. Memahamkan harus begitu. Kalau enggak orang enggak tahu kaitan. Betul. Example non example kan gitu. Inilah dia, ini yang enggak. Gitu.
Ini dia, ini enggak. Terus tahu orang, oh iya, sebenarnya soal aslinya kan ini. Yang saya hots kan ya tadi. Iya. Hotsnya saya apa? Gitu. Saya buat untuk menilai gitu dia. Oke, berarti tadi memahami, meyakini bahwa kalau C5, C6 itu sulit itu tidak tegas. Maksudnya gini, tidak ada aturan yang mengatakan bahwa semakin tinggi level soal semakin sukar. Bisa terjadi, tapi tidak pasti. Tidak pasti. Dan kita bisa buat bahwa soal yang C1 itu sukar. Iya, betul. Dan C6 belum tentu ya kan? Belum tentu. Iya. Dan tidak ada hubungan dengan panjang jawaban. Saya pernah di SMA negeri soal hots yang jawabannya satu huruf. Iya gitu. Tapi dia menganalisis, membandingkan udah C5. A, daerah A, kekuatan tanah gini, curah hujan gini. B, ini gitu aja. Daerah mana paling rawan gempa? Kan C5. Oke. Kan? Nah, ini gitu deh. Wah ini jawabannya C. Bukan mesti kalau salah satu jawabannya panjang macam tahlilan kita baca gitu. Iya. Oke, ini menarik banget nih. Tadi soal taksonomi Bloom Pak ya, tadi Anderson ya. Ya, masalah hots ya. Level soal dengan tingkat kesukaran itu sebenarnya tidak ada aturan. Level berpikir aja ya. Level berpikir. Dia sebenarnya tuh membiasakan orang untuk bernalar. Gitu. Itu nanti ada L1, L2 itu. L1, L2 untuk C3 baru L4 untuk yang yang levelnya C4, C5, C6 begitu dia. L itu singkatan dari? Saya lupa, tapi itulah dulunya dibagi ya. Jadi sebenarnya gini. Melatih anak berpikir hots. Level berpikirnya dilatih itu. Melatih. Dan soal sesuai KD, nggak bisa suka-suka hati. Karena guru itu ngajar tuh menuntaskan KD. Ukuran kenutasannya soalnya IPK dari KD. Jadi kalau KD kita menganalisis ini, berarti soalnya nggak boleh di atas itu. Karena di KD itu sudah ada level. KD itu berisi level materi. Ikuti aja itu. Baru kalau mau buat soal berarti harus lihat KD ya? Ya kan kita memang ngajarkan itu. Yang kita uji apa? Kan gini sebenarnya. SKL, KI, KD. KD diajarkan. KD itu turunkan IPK-nya biar kita tahu apa diajarkan. Mengukur KD kan pakai indikator. Nah, itu dia. Yang diukur kan indikator, mana bisa indikator muncul kalau nggak ada KD kecuali untuk pengayaan. Tidak boleh dibuat klasikal. Pengayaan tidak klasikal artinya gini. Bukan tidak diajarkan klasikal, tidak untuk semua anak. Oke. Jadi kalau ujian itu untuk semua anak. Pengayaan tadi nggak semua anak ya? Enggak, dia anak yang bagus, yang tidak remedial ini pengayaan. Oke. Keren. Ya, Pak Awal. Ini apa nih pesan-pesannya untuk jawara posi, guru-guru, siswa? Iya. Apa nih Pak pesannya? Pesannya tetap itu. Dunia ini milik bersama. Dunia ini milik bersama. Apa yang kita inginkan juga diinginkan orang. Iya gitu. Iya, jangan berpikir untuk memiliki sesuatu luar biasa kalau kita tetap menjadi orang biasa. Ini kan orang-orang luar biasa sebenarnya. Nggak bisa orang untuk mencari juara olimpiade kalau dia bertindak dan berusaha seperti orang-orang itu. Iya, orang kebanyakan. Iya. Saya katakan untuk mendapatkan sesuatu kita harus mengorbankan sesuatu. Anak saya walaupun nggak, tapi kan saya ikut kan dia gitu. Iya. Tetap begitu. Tetap ada usaha menjadi orang luar biasa kalau tujuan kita untuk fasilitas luar biasa. Ada harganya untuk bayar ya. Dia kan gitu dia. Jadi tetap bersaing. Ini persaingan. Apa yang kita inginkan juga diinginkan orang semua. Banyak. Gitu dia. Selagi kita sama dengan mereka, kita tidak akan dapatkan itu. Gitu dia. Untuk itu harus menjadi orang luar biasa. Dalam perlombaan lari, calon juara adalah orang yang bisa melepaskan diri dari kerumunan, menambah kecepatan. Dengan ini dia harus punya ini. Sesuai bidang masing-masing. Iya.
Dan dia harus memang latihan. Harus latihan ya? Gimana? Takut saya nanti dia salah berlatih gitu kan. Sesudah dia berlatih capek, ternyata bukan itu pula yang dibutuhkannya latihannya. Mike Tyson misalkan saya bilang, Mike Tyson sama Muhammad Ali dilatih pelatih yang sama. Mungkin akan berbeda porsinya. Porsi latihannya dan teknik latihannya kan itu. Kan berarti ada orang untuk kesini. Kan gitu, posisi kan seperti itu. Betul. Ini memang kamu harus kesini. Kamu kesini. Tapi jangan mimpi dengan mereka. Dan rupanya Mike Tyson dan Muhammad Ali itu pun kalau hari Minggu mau cari hiburan, Muhammad Ali nonton pertandingan orang menari, Mike Tyson mau ikut dilarang pelatihnya. Kamu nengok adu banteng karena tipenya yang beda kan gitu. Jadi nggak bisa disamakan. Aku kan nggak suka. Ya orang itu harus begitu. Kan tetap posisi ini kan orang-orang yang mau muncul di sini. Dia harus bersaing dengan banyak orang, maka dia punya apa? Latihan. Itu dia. Supaya kita bisa beda dengan itu? Iya. Dan gini, saya lihat memang orang yang tidak pun dia juara Olimpiade, daya nalarnya akan meningkat itu. Iya. Dan dalam kehidupan yang daya nalar itu. Gitu. Oke. Pertama berarti kan Pak harus kenal diri ya? Ya, harus. Harus kenal diri ya, dia hebat di mana ya? Iya. Saya bilang gelanggangmu mana? Gelanggamu mana? Ya? Bahasa mana? Jangan bertanding di gelanggang orang. Iya. Dia sudah menguasai gelanggang. Gelanggangmu mana? Oke. Bertarunglah di gelanggangmu. Bertarunglah di gelanggang. Sesudah dalam gelanggang akan banyak saingan di gelanggang itu. Gitu. Iya. Tapi lebih bagus daripada di gelanggang orang. Yes. Baru kita memikirkan harus terbaik di antara orang-orang yang berada di gelanggang. Jangan salah gelanggang, ngapain kan? Silakan pikir gimana caranya tuh. Iya, sesudah itu, sudah kita di gelanggang itu fokus. Gimana mengalahkan orang yang di gelanggang itu ya gitu. Gitu. Betul. Ada 2 tahapan, bertarung di gelanggangmu dan persiapkan dirimu kepada orang-orang yang sudah satu ini. Betul. Satu tujuan di gelanggang itu. Harus terbaik. Karena fasilitas terbaik hanya untuk orang terbaik. Ya Pak Awal, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Open Mind Posi. Ya. Oji kan termasuk motivator yang saya manfaatkan untuk motivasi anak saya. Saya ingat ada beberapa orang yang saya jumpakan dengan anak saya. Harun Roji, Ahmad Isnaini, Muhammad Rais, itu saya khusus menjumpakan anak saya. Sebelum saya jumpakan saya sudah ceritakan siapa. Pak Roji itu siapa. Baru anak saya sebut. Itulah motivasi intrinsik. Oke, Jawara Posi. Tadi pesan-pesan dari Pak Awal, silakan diingat dan diamalkan Pak ya. Ya. Terima kasih, salam prestasi luar biasa. Luar biasa.